Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya Kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya Kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, pemilihan umum serentak kurang lebih setahun lagi dan berita-berita seputar politik semakin menguat. Menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan itu, seperti apa baiknya media dalam menjaga citra agar bersikap profesional, independen, dan juga netralitas. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu netralitas media dalam pemilu. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini Bapak Dwi Aji Budiman selaku akademisi UNIP. Selamat sore Pak Aji. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah hadir bersama saya di sore hari ini pemirsa Pak Albert Roland ya. Pak Albert Roland Thomas selaku Ketua KPID Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Roland. Sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ya, semangat hari ini untuk memberitakan informasi yang baik ya. Tetap semangat ya. Semangat. Oke pemirsa, tema kita yaitu netralitas media dalam pemilu. Pemirsa di rumah yang ingin bertanya bersama kita bisa di 073621541. Kami ulangi 073621541. Oke, Pak Roland, ini kan menjelang pemilu ya, banyak sekali sekarang sudah memunculkan berita-berita seputaran politik dari berbagai media. Sebenarnya pengawasan yang KPID lakukan jelang pemilu saat ini seperti apa? Ya baik, terima kasih. Ya tentunya pengawasan tentu semakin lebih diperketat ya, seperti itu ya. Tentu kami di dalam KPID tersendiri memiliki program, yaitu ada program P3SPS. Tahun ini kami akan laksanakan. Yang pertama, program ini untuk pihak eksternal dari KPID itu sendiri, yaitu kami akan melakukannya untuk lembaga penyiaran, seluruh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Dan kemudian yang kedua adalah kami akan lakukan untuk internal dari KPID itu sendiri, yaitu para tim monitoring dari KPID itu sendiri. Nah, tujuan dari program ini P3SPS ini adalah untuk ya semacam BIMTEK, sepertilah semacam BIMTEK untuk memberikan pemahaman yang secara mendalam lah, secara komprehensif kepada teman-teman lembaga penyiaran, hal-hal apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan, untuk diliput ataupun ditayangkan terkait dengan kepemiluan, dan juga pihak internal juga demikian, hal apa saja yang perlu diawasi seperti itu. Dan tentu ini narasumber ataupun sebagai pematerinya kami akan undang dari KPI pusat itu sendiri untuk hadir langsung ke Bengkulu untuk memberikan pencerahan lah, semacam pencerahan kepada lembaga penyiaran dan juga pihak tim monitoring dari KPID itu sendiri. Nah, berkaitan dengan saat ini yang sering terjadi, belum waktunya pemilu ataupun belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap ataupun sebagainya, itu kan sudah banyak nih yang bermunculan, terlepas dia sudah menyatakan diri untuk nyalon dan lain sebagainya. Selagi itu belum ditetapkan oleh pihak yang berwenang sebagai daftar calon tetap, maka yang bersangkutan tidak masalah untuk tampil di TV dan lain sebagainya, asalkan tidak mengarah ke
pilih saya dan lain sebagainya. Nah, asalkan tidak seperti itu. Sama juga halnya dengan iklan di salah satu televisi juga ada, itu kategorinya masuk iklan ya. Azan, biasanya kan ada tampil public figure seperti itu kan. Nah, itu kita tidak bisa melarang hal tersebut walaupun kemungkinan dia akan maju kembali atau tidak. Namun ketika belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap, maka kami tidak bisa memberikan teguran kepada lembaga penyiaran tersebut, bukan kepada personnya, orangnya, tapi lembaga penyiaran yang menayangkan hal tersebut. Nah, jadi berarti ketika sudah ditetapkan tidak boleh seperti ini? Tidak boleh, sudah tidak boleh lagi, gitu, udah melanggar atau kan ada masanya kampanye dan ada tahapan-tahapan, dan juga untuk kampanye itu sendiri juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan, tidak boleh menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari Pak Aji sendiri gimana Pak melihat fenomena menjelang pemilu ini ya, seperti apa media sebaiknya bersikap seperti itu? Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika pasangan atau orang yang ingin mencalonkan sudah punya nomor ditetapkan kan tidak boleh dia melakukan. Tapi dalam konteks seperti ini ada dua versi juga ya sebenarnya ya. Ada yang menyatakan bahwa itu salah satu bentuk kampanye misalnya kan. Tapi ada juga yang itu merupakan bagian dari bukan kampanye kan seperti itu. Tapi artinya seperti ini. Ketika kita bicara mengenai media tentunya kita bicara pada lingkup media pers ya. Jadi memang yang terverifikasi misalnya tetap mengacu kepada peraturan Undang-Undang Pers misalnya nomor 40 tahun 99. Kemudian ada kode etik. Nah, di sanalah kemudian menjadi roh para pemilik media untuk kemudian tidak terlibat yang dibilang tadi kampanye yang dalam tanda kutip terselubung mengkampanyekan seseorang melalui media pers yang ada. Meskipun konteks ruang redaksi itu kan bukan ruang yang hampa ya, tentu ada ideologi, ada perspektif yang muncul, tetapi saya pikir ketika peraturan yang sudah dibuat berkaitan dengan pers untuk tetap menjaga independensi dari pers itu sendiri, netralitas dari pers itu sendiri, saya yakin semua jurnalis akan menaatinya gitu. Jadi memang satu hal yang penting untuk disepakati, yang penting untuk dijalani bagi pemilik lembaga pers maupun para kalangan jurnalis itu sendiri. Oke, tapi menanggapi beberapa tahun terakhir yang menjelang pemilu juga, ini sebenarnya fenomena yang sering terjadi pada media televisi maupun radio itu seperti apa? Adakah pelanggaran-pelanggaran yang pernah mereka lakukan? Kalau dari Bang Roland? Iya, saya ini kan dilantik 25 April 2022 yang lalu nih. Jadi belum satu tahun nih kan, dan kami kan periode 2022 hingga 2025. Jadi secara pribadi saya belum mengalami apakah ada pelanggaran, karena kan baru akan dialami itu 2024 yang akan datang. Namun beberapa diskusi dengan komisioner terdahulu dan juga dengan para staf di kantor seperti itu, bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu adalah kurangnya keberimbangan. Keberimbangan itu sebenarnya bukan terjadi disengaja ataupun tidak seperti itu ya. Misalkan dari segi pemberitaan seperti itu sampai pemberitaan itu durasi dan juga jumlah penayangan berita itu sampai kami pantau seperti itu. Misalkan paslonnya itu ada dua, TPA ini menayangkan pemberitaan ke paslon A ini lebih banyak dalam satu hari misalkan 10, tapi untuk pemberitaan ke paslon B ini lebih condong lebih sedikit, mungkin 3 atau 2 seperti itu. Nah, ini yang tidak berimbang seperti itu kan. Mungkin dianggap sebagai ketidakberpihakan. Mungkin saja di paslon yang sebelahnya itu mungkin tidak ada kegiatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu suatu tantangan juga menurut kami untuk mengkaji ini dan untuk memberikan pemahaman. Makanya sekolah P3SPS itu untuk memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran dan juga internal dari KPD sendiri, siapa tahu dan berantau ada aturan-aturan baru ataupun ada hal-hal yang terbarukan untuk diperhatikan lebih dalam. Makanya itu kan kami adakan sebelum mungkin habis lebaran ini kan kami adakan 2 kali, yaitu untuk eksternal, yaitu untuk lembaga penyiaran, seluruh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, dan internal di KPD sendiri. Nah, perlu kami garis bawahin juga dalam hal ini bahwa kami KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu ini dibatasi dalam undang-undang itu hanya mengawasi lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Itu tertera di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu bahwa hanya lembaga penyiaran televisi dan radio saja. Jadi kami tidak bisa online? Tidak, kami tidak bisa masuk ke ranah seperti media-media online, media-media massa seperti itu, dan platform-platform media lainnya seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Kami tidak bisa, kami dibatasi oleh wewenang undang-undang itu tadi. Jadi bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini, baik mendapatkan di media online ataupun di
di YouTube atau Facebook atau Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya itu langsung ke pihak kepolisian yang menangani hal tersebut, kan ada undang-undang ITE dan lain sebagainya. Namun beberapa sering kami berbagai kesempatan pada saat literasi media, tentu kami akan memberikan himbauan dan pemahaman bagaimana cara-cara ataupun agar masyarakat itu, atau memberikan pemahaman lah kepada masyarakat khususnya generasi muda ini agar dapat memilih tontonan yang layak, sehat, serta berkualitas. Bahwasanya tidak jarang juga kan televisi dan radio ini menjadi media untuk mengklarifikasi ataupun isu-isu yang berkembang selama ini seperti itu. Baik di YouTube, apapun yang berkembang, klarifikasinya di televisi. Oke, Bang Roland, kita akan tahan jenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu netralitas media dalam pemilu. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.